Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang petani miskin bernama Darman. Tubuhnya kurus, wajahnya kusam, dan pakaiannya lusuh, mencerminkan beratnya beban hidup yang ia tanggung. Sawahnya yang sempit tak pernah memberi hasil yang cukup, seringkali gagal panen akibat hama atau cuaca buruk. Hutangnya kepada rentenir desa semakin menumpuk, sementara istrinya, Sari, dan anaknya yang masih kecil hanya bisa makan dari hasil berburu kecil-kecilan. Malam itu, Darman duduk termenung di depan gubuk reyotnya. Cahaya bulan samar menerangi wajahnya yang penuh kelelahan dan kepasrahan. Ia meremas-remas tanah di tangannya, seolah hendak menggali jawaban atas penderitaannya. "Sampai kapan aku harus hidup begini?" gumamnya lirih. Matanya menatap langit, mencari pertolongan yang tak pernah datang. Para tetangga mulai menjauh darinya. Mereka menganggapnya sebagai pembawa sial. Bahkan beberapa mengatakan bahwa tanah yang ia garap sudah dikutuk sejak lama, membuat apapun yang ditanam di sana takkan pernah tumbuh subur. Malam semakin larut, dan dingin semakin menusuk. Dalam keputusasaan, Darman bangkit dari duduknya dan melangkah ke arah hutan, mengikuti jalan setapak yang jarang dilalui orang. "Kalau memang aku ditakdirkan untuk mati dalam kemiskinan, lebih baik aku menghilang saja di dalam hutan ini," pikirnya pahit. Namun, ia tak tahu bahwa langkahnya malam itu akan membawanya pada sebuah pertemuan yang mengubah segalanya. Sebuah takdir yang mengikatnya dengan kekuatan gaib yang tak terbayangkan. Hutan di depannya tampak lebih gelap dari biasanya. Suasana begitu sunyi, seolah semua makhluk hidup menahan napas. Udara tiba-tiba terasa lebih dingin, dan samar-samar tercium aroma melati yang begitu menyengat. Langkah Darman semakin jauh masuk ke dalam hutan. Hanya cahaya rembulan yang samar menerangi jalannya. Semakin dalam ia melangkah, semakin pekat kabut yang menyelimuti sekelilingnya. Dingin yang menusuk tulang semakin terasa, dan aroma melati yang semula samar kini semakin kuat, menyengat hingga membuatnya sedikit pusing. Ia berhenti sejenak. Hatinya mulai diliputi perasaan tak nyaman. Hutan ini memang selalu dikenal angker, tapi malam ini terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih kelam, lebih mencekam. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara perempuan tertawa lirih. Darman menoleh ke segala arah, namun yang terlihat hanyalah pepohonan menjulang tinggi dan kabut yang terus berputar seperti tangan-tangan tak kasat mata yang hendak meraihnya. "Lalu, kau sudah sejauh ini, kenapa berhenti?" Suara itu lembut, mendayu, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduk Darman meremang. Ia menelan ludah, menegakkan tubuhnya, dan mengalihkan pandangan ke depan. Di bawah pohon beringin tua yang batangnya melilit seperti ular raksasa, berdiri seorang perempuan bergaun putih panjang. Rambutnya terurai hingga ke tanah, dan wajahnya begitu cantik, terlalu cantik untuk seseorang yang hidup di desa ini. Darman bergidik, napasnya tercekat. Siapa kau?" Suaranya hampir tak terdengar. Perempuan itu tersenyum, melangkah mendekat. Kakinya seakan melayang di atas tanah. Setiap langkahnya menimbulkan desiran angin yang membuat daun-daun kering berjatuhan. "Aku Ratu Kuntilanak," bisiknya. Suaranya seperti angin yang berbisik di telinga. "Aku sudah lama mengamatimu, Darman. Aku tahu betapa malangnya hidupmu, betapa kau menginginkan perubahan." Darman mundur selangkah, tapi tak mampu mengalihkan pandangannya dari perempuan itu. Ada sesuatu yang aneh, sebuah daya tarik yang membuatnya sulit berpikir jernih. "Apa maumu?" tanyanya dengan suara bergetar. Ratu Kuntilanak tersenyum semakin lebar. "Aku tidak menginginkan apapun darimu, Darman. Justru akulah yang ingin memberimu sesuatu. Sesuatu yang selama ini kau impikan." Darman terdiam. Hatinya berdebar kencang, bukan hanya karena takut, tapi juga karena rasa penasaran yang perlahan menguasai dirinya. "Apa yang bisa kau berikan?" tanyanya, lebih berani kali ini. Ratu Kuntilanak melangkah semakin dekat. Sekarang, Darman bisa melihat bahwa gaunnya seperti berkibar meskipun tak ada angin yang berhembus. Ia membungkuk sedikit, menatap langsung ke mata Darman. "Kekayaan." Kata itu bergema di dalam kepala Darman, seakan memenuhi setiap sudut pikirannya.
Kekayaan sebesar apa? Suaranya bergetar, antara ragu dan tergoda. Ratu Kuntilanak tersenyum lagi, tapi kali ini ada sesuatu yang mengerikan di balik senyum itu. Sebesar yang kau inginkan, bisiknya. Sawah yang luas, emas yang melimpah, rumah yang megah, semua bisa menjadi milikmu. Dengan satu syarat. Darman menahan napas. Dadanya berdegup semakin kencang. Syarat? Ulangnya pelan. Ratu Kuntilanak mendekatkan wajahnya ke telinga Darman, lalu berbisik dengan suara yang begitu lembut, namun mengandung kengerian yang tak terlukiskan. Kau harus menjadi suamiku. Angin malam tiba-tiba bertiup kencang, menggoyangkan dahan-dahan pohon dan membuat kabut semakin tebal. Aroma melati semakin menusuk, bercampur dengan bau tanah basah yang menguar dari bumi. Darman membeku di tempatnya. Pikirannya berputar, bergulat antara ketakutan dan godaan. Tawaran ini mustahil, tapi juga begitu menggiurkan. Di hadapannya, Ratu Kuntilanak masih tersenyum, menunggu jawabannya. Darman berdiri mematung. Kakinya terasa berat seperti tertanam ke dalam tanah. Kata-kata yang baru saja diucapkan Ratu Kuntilanak terus berulang di kepalanya. Pikiran warasnya berteriak agar ia segera lari, meninggalkan hutan terkutuk ini. Namun, sesuatu dalam dirinya menahannya tetap di tempat. Kata, kekayaan, terus mengusik batinnya, mengingatkannya pada kemiskinan yang menjeratnya selama ini. Ratu Kuntilanak menatapnya tanpa berkedip. Senyumnya tipis dan penuh misteri. Angin berdesir pelan, membawa aroma melati yang semakin pekat hingga membuat dada Darman terasa sesak. Apa yang kau takutkan, Darman? Suaranya lembut, menggoda. Hidupmu penuh penderitaan. Anak dan istrimu kelaparan. Hutangmu takkan pernah lunas jika kau terus begini. Darman mengepalkan tangannya. Benar, selama ini ia selalu merasa dunia tak pernah adil padanya. Orang-orang di desa mencemoohnya. Rentenir menekan dan menagih hutang tanpa ampun, dan hasil panennya selalu gagal. Jika dengan menikahi Ratu Kuntilanak ia bisa mengubah segalanya, bukankah itu layak dicoba? Apa yang terjadi jika aku menerimanya? Tanyanya, suaranya nyaris berbisik. Ratu Kuntilanak mendekat. Matanya bersinar seperti permata di kegelapan. Kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan, katanya. Harta, kekuasaan, dan kehidupan yang tak lagi mengenal penderitaan. Darman menelan ludah. Dengan suara yang sedikit gemetar, ia bertanya, "Dan, jika aku menolak?" Ratu Kuntilanak menghela napas, seolah kecewa. "Jika kau menolak, kau akan kembali ke kehidupanmu yang lama. Miskin, kelaparan, hina di mata orang-orang." Darman menggigit bibirnya. Ia merasa tubuhnya mulai gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan dan ketidakpastian. Tapi, suaranya bergetar, "Kau bukan manusia." Ratu Kuntilanak tertawa pelan. "Aku lebih dari itu. Tapi bukankah manusia dan makhluk gaib bisa saling menguntungkan?" Darman menarik napas dalam-dalam. Ini adalah kesempatan yang mungkin hanya datang sekali dalam hidupnya. "Kalau aku menerimanya," katanya akhirnya, "apa yang harus kulakukan?" Ratu Kuntilanak tersenyum lebar. Matanya berkilat penuh kemenangan. "Kau hanya perlu mengucapkan sumpah pernikahan denganku di bawah cahaya bulan ini," katanya. "Dan setelah itu, kekayaan akan datang kepadamu." Darman menghela napas panjang. Tangannya gemetar, tetapi hatinya sudah bulat. "Baiklah," katanya dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Aku terima." Saat kata-kata itu meluncur dari bibirnya, angin tiba-tiba berembus kencang. Kabut putih berputar-putar di sekeliling mereka, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan. Tangisan bayi, bisikan samar, dan suara tertawa yang menggema. Ratu Kuntilanak mendekatkan wajahnya ke wajah Darman. Bibirnya menyentuh dahinya, dan seketika, tubuh Darman terasa seperti dialiri aliran listrik yang panas. Kepalanya pusing, pandangannya kabur, dan tiba-tiba, semuanya menjadi gelap. Yang terakhir ia dengar sebelum kesadarannya menghilang adalah bisikan lembut Ratu Kuntilanak. "Mulai sekarang,
Kau adalah suamiku, dan hidupmu takkan pernah sama lagi. Darman terbangun dengan tubuh terasa ringan, seolah beban hidupnya yang berat telah lenyap begitu saja. Ia mengerjapkan mata, menyesuaikan diri dengan cahaya pagi yang menembus jendela. Ia tersentak. Bukankah rumahnya hanya sebuah gubuk reot dengan lubang-lubang di dinding yang tak mampu menahan angin malam? Namun kini, ia berada di dalam ruangan luas dengan ranjang berlapis kain sutra. Dinding-dindingnya terbuat dari kayu jati yang mengkilap, dengan ukiran indah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Darman melompat turun dari tempat tidur dan berjalan keluar. Begitu ia membuka pintu, matanya membelalak. Di hadapannya berdiri sebuah rumah megah dengan pilar-pilar tinggi. Halaman luas membentang, lengkap dengan kolam ikan dan kebun yang subur. Ia menggelengkan kepala, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Apakah ini mimpi? Suara istrinya memecah lamunannya. Darman menoleh dan melihat istrinya keluar dari rumah, mengenakan kebaya halus dengan kain yang tampak mahal. Di belakangnya, anak mereka, Banu, berlari-lari kecil dengan wajah ceria. Perutnya tampak lebih berisi dibanding sebelumnya. Apa yang terjadi? Di mana kita? Tanya Sari dengan raut bingung. Matanya menyapu sekeliling. Darman tak langsung menjawab. Ia baru menyadari bahwa pakaian lusuhnya telah berganti menjadi kain sutra lembut. Tangannya terangkat ke dada, merasakan kalung emas yang kini melingkar di lehernya. Ia melangkah ke halaman dan menatap ke arah sawah yang dulu kering dan tak menghasilkan apapun. Kini, sawah itu terbentang luas, hijau menghampar sejauh mata memandang. Beberapa pekerja sedang sibuk menggarap tanahnya, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Salah seorang tetangga, Pak Samin, melintas di depan rumahnya. Ia berhenti, menatap Darman dengan wajah penuh keheranan. Pak Samin menelan ludah. Bagaimana kau bisa? Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, warga desa lainnya mulai berdatangan. Mereka memandangi rumah mewah itu dengan mata terbelalak. Bisikan-bisikan heran mulai terdengar. Baru kemarin dia tinggal di gubuk reot. Dari mana dia dapatkan semua ini? Apakah dia menjual jiwanya pada iblis? Darman hanya tersenyum tipis. Ia mengangkat tangannya, merasakan cincin emas di jari manisnya, tanda pernikahannya dengan Ratu Kuntilanak. Ia telah memenuhi janjinya, dan kini kekayaan itu menjadi miliknya. Namun, di balik semua kemewahan ini, Darman tidak menyadari bahwa sesuatu sedang mengawasi dari kejauhan. Di balik pepohonan, sepasang mata merah menyala menatapnya lekat-lekat. Sebuah tawa lirih bergaung di antara desiran angin. Malam pertama di rumah barunya, Darman merasa gelisah. Meskipun tubuhnya lelah setelah hari yang penuh kejutan, pikirannya terus bekerja, mengingat perjanjiannya dengan Ratu Kuntilanak. Sari dan Banu telah tertidur pulas di kamar mereka, tetapi Darman justru terjaga. Angin malam berhembus lembut melalui jendela, membawa aroma melati yang samar-samar. Sejak siang tadi, ia sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres. Warga desa yang datang melihat kekayaannya menunjukkan berbagai reaksi. Ada yang iri, ada yang kagum, tetapi ada juga yang curiga. Beberapa orang tampak ketakutan, terutama para orang tua yang mengenali tanda-tanda mistis di sekeliling rumah ini. Darman menghela napas, berjalan keluar kamar dan menatap halaman yang diterangi rembulan. Sawahnya yang luas tampak tenang, tetapi angin yang berhembus terasa dingin, lebih dingin dari biasanya. Darman membeku. Suara tawa perempuan terdengar jelas di tengah kesunyian malam. Ia menoleh ke arah sumber suara, pohon besar di sudut halaman. Bayangan putih berdiri di sana, gaunnya melayang tertiup angin. Rambut panjangnya tergerai, menutupi sebagian wajahnya. Darman menelan ludah. Darman! Suara itu berbisik di telinganya, padahal sosok itu masih jauh. Darman mundur selangkah. Tubuhnya merinding. Ia tahu suara itu. Ratu Kuntilanak. Aku menepati janjiku. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Kekayaan, kejayaan, semua milikmu. Darman memejamkan mata, mencoba mengendalikan dirinya. Ia harus tetap kuat.
Ia sudah memilih jalan ini. Saat ia membuka matanya, sosok itu sudah menghilang. Tapi, tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Darman berbalik dengan cepat. Tak ada siapapun. Tiba-tiba, pintu rumahnya berderit pelan. Angin berhembus masuk, membawa aroma melati yang semakin menyengat. Darman melangkah kembali ke dalam rumah. Jantungnya berdegup kencang. Ketika ia hendak menutup pintu, matanya menangkap sesuatu di lantai. Jejak kaki, basah dan berwarna merah. Darman merasakan tengkuknya menegang. Jejak itu bukan miliknya, juga bukan milik Sari atau Banu. Dan yang lebih mengerikan, jejak itu mengarah ke kamar mereka. Tanpa pikir panjang, ia berlari menuju kamar. Ia membuka pintu dengan kasar. Napasnya terengah-engah. Sari dan Banu masih tertidur lelap. Tapi di sudut ruangan, bayangan putih berdiri diam, menatapnya dengan senyum menyeramkan. Cahaya lampu tiba-tiba padam. Malam itu, teror pertama dimulai. Darman tersentak mundur, tubuhnya gemetar. Bayangan putih di sudut kamar itu tidak bergerak, hanya berdiri diam dengan senyum mengerikan. Cahaya bulan yang masuk dari jendela membuat sosoknya terlihat semakin menyeramkan. Suara tawa itu menggema di dalam kepalanya, membuat bulu kuduknya berdiri. Darman ingin berteriak, ingin membangunkan Sari dan Banu, tetapi tubuhnya terasa kaku, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. Tiba-tiba, sosok itu melayang mendekat. Dalam sekejap, wajahnya yang pucat dan membusuk sudah berada tepat di depan wajah Darman. Matanya hitam legam, tetapi terasa menembus jiwanya. "Darman, sudah waktunya," bisiknya. Suaranya dingin seperti angin kuburan. Darman terperanjat. Waktu untuk apa?" tanyanya dengan suara bergetar. Ratu Kuntilanak tersenyum. "Aku telah menepati janjiku. Sekarang giliranmu membayar harganya." Darman menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. "Apa maksudmu?" Ratu Kuntilanak mendekatkan wajahnya lebih jauh, hingga Darman bisa mencium aroma busuk yang bercampur dengan wangi melati. "Setiap bulan, 1 nyawa, sebagai imbalan atas semua kemewahan yang kau nikmati." Darah Darman seakan berhenti mengalir. "Tidak, aku tidak pernah setuju dengan itu." Ratu Kuntilanak tertawa pelan, lalu berbisik tepat di telinganya. "Kau tidak pernah bertanya, dan aku tidak pernah bilang bahwa kekayaan ini datang tanpa konsekuensi." Darman merasa tubuhnya lemas. Ia mundur, matanya liar mencari jalan keluar, tetapi kakinya terasa berat. "Aku tidak bisa melakukan ini." Ratu Kuntilanak menghela napas. "Kalau begitu, kau yang akan membayarnya dengan nyawamu sendiri." Tiba-tiba, angin kencang berhembus, membuat seluruh ruangan bergetar. Tirai melambai liar, pintu berderit, dan suara bisikan-bisikan mulai terdengar dari setiap sudut rumah. Darman merasa dadanya sesak. "Aku akan memberimu waktu." Ratu Kuntilanak melangkah mundur, tubuhnya mulai memudar. "1 nyawa sebelum bulan purnama berikutnya, atau aku akan mengambil nyawamu dan keluargamu." Lalu, dalam sekejap, sosoknya lenyap. Cahaya lampu tiba-tiba kembali menyala. Keheningan menyelimuti ruangan. Darman terduduk di lantai. Napasnya tersengal. Ia menoleh ke tempat tidur. Sari dan Banu masih tertidur lelap, seolah tak menyadari teror yang baru saja terjadi. Tapi bagi Darman, malam itu adalah awal dari penderitaan yang jauh lebih besar. Ia harus memilih, mengorbankan nyawa orang lain, atau kehilangan segalanya. Sejak malam itu, Darman tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Ratu Kuntilanak muncul, mengingatkannya tentang janji yang harus ia penuhi. Waktu terus berjalan, dan bulan purnama semakin dekat. Di siang hari, ia berusaha bersikap normal. Warga desa masih sering datang ke rumahnya, entah untuk sekadar menanyakan asal kekayaannya atau meminta bantuan. Beberapa orang mulai menaruh curiga, terutama para tetua desa yang melihat perubahan hidupnya yang begitu drastis. Namun, Darman terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri. Setiap kali melihat seseorang,
hatinya bertanya, apakah dia yang harus menjadi tumbal? Ia merasa jijik pada dirinya sendiri. Seumur hidup, ia hanya seorang petani miskin yang berusaha bertahan hidup. Kini, ia dipaksa untuk menjadi pembunuh. Di tengah kegelisahannya, ia duduk di teras rumah, menatap sawah yang kini subur dan hijau. Hatinya bergejolak. Semua ini miliknya, tetapi dengan harga yang mengerikan. Darman mengusap wajahnya. Ia berpikir keras, mungkin aku bisa melawan ini, mungkin ada cara lain. Namun, suara Ratu Kuntilanak terus terngiang di kepalanya. 1 nyawa sebelum bulan purnama, atau aku akan mengambil nyawamu dan keluargamu. Darman menatap ke dalam rumah, melihat Sari yang sedang menyiapkan makanan dan Banu yang bermain dengan riang. Ia merasakan sesak di dadanya. Tidak, mereka tidak boleh menjadi korban. Malam semakin larut. Darman duduk di tepi tempat tidurnya. Pikirannya berputar-putar. Ia mulai mempertimbangkan berbagai hal yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan. Ia ingat ada seorang lelaki tua di desa, Pak Joyo, yang sering sakit-sakitan. Jika dia meninggal, mungkin orang-orang tidak akan curiga, pikirnya. Tapi kemudian ia mengutuk pikirannya sendiri. Apa aku benar-benar akan melakukan ini? Darman menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia merasa seperti berada dalam perang batin yang mengerikan. Namun, saat ia berpikir untuk menolak, suara bisikan lembut terdengar di telinganya. Waktu hampir habis, suamiku. Darman tersentak dan menoleh. Di sudut kamar, di balik bayangan, sepasang mata hitam menatapnya. Malam itu, Darman sadar, tak ada jalan keluar yang mudah dari perjanjiannya. Darman tidak bisa lagi menunggu. Semakin lama ia menunda, semakin dekat bulan purnama, dan semakin sering Ratu Kuntilanak muncul dalam bayangannya. Hari itu, dengan langkah berat, ia pergi ke rumah Mbah Wiryo, seorang dukun tua yang dikenal memiliki ilmu tinggi. Mbah Wiryo tinggal di pinggiran desa, di sebuah gubuk sederhana yang dikelilingi pepohonan rimbun. Saat Darman tiba, Mbah Wiryo sudah duduk di depan rumah, seolah telah menunggunya. Tatapan matanya tajam, penuh rahasia. Aku sudah tahu kau akan datang, Darman, kata Mbah Wiryo tanpa basa-basi. Darman tercekat. Mbah, aku butuh bantuan. Aku telah melakukan kesalahan besar. Mbah Wiryo menghela napas panjang, lalu mengisyaratkan Darman untuk duduk. Jangan banyak bicara. Aku sudah bisa mencium bau kematian yang mengikutimu. Darman merinding. Ia menelan ludah, lalu mulai menceritakan semuanya. Pertemuannya dengan Ratu Kuntilanak, pernikahan mereka, kekayaan yang ia dapatkan, dan tumbal yang harus ia serahkan. Mbah Wiryo mendengarkan dengan wajah serius, sesekali mengangguk, sesekali menatap tajam seolah menilai kebenaran kata-kata Darman. Setelah Darman selesai, Mbah Wiryo mengusap janggutnya. Kau telah bermain dengan kekuatan yang tidak bisa kau kendalikan, Darman, katanya pelan. Ratu Kuntilanak bukan sekadar makhluk halus. Ia adalah makhluk yang terikat oleh perjanjian darah. Darman menelan ludah. Lalu, apa aku bisa melepaskan diri? Mbah Wiryo diam sejenak, lalu berdiri dan masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian, ia kembali dengan sebuah bungkusan kain hitam. Ada cara, katanya, menyerahkan bungkusan itu. Tapi itu tidak mudah, dan nyawamu tetap dalam bahaya. Darman membuka bungkusan itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, terdapat beberapa benda pusaka. Sebuah keris kecil berwarna hitam legam, sejumput bunga kantil kering, dan sebuah tali yang terbuat dari anyaman akar pohon beringin. Ini adalah perlindunganmu, kata Mbah Wiryo. Keris ini harus kau simpan di bawah bantalmu saat tidur. Bunga kantil harus kau taburkan di setiap sudut rumah. Dan tali ini akan menjadi pagar gaib yang bisa menghalangi Ratu Kuntilanak masuk. Darman mengangguk, tetapi hatinya masih gelisah. Itu bisa membuatku terbebas. Mbah Wiryo menatapnya dalam-dalam. Tidak semudah itu, Darman. Cara satu-satunya untuk benar-benar lepas adalah mengusirnya dengan paksa. Tapi itu berarti kau harus menghadapi amarahnya.
Darman menggertakkan giginya. Aku tidak peduli. Aku lebih baik melawan daripada harus menyerahkan nyawa orang lain. Mbah Wiryo menghela napas. Tapi ingat, Ratu Kuntilanak tidak akan menyerah begitu saja. Jika kau melawannya, kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Darman mengepalkan tangannya. Ia sudah siap. Ia telah memutuskan untuk melawan. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Awan hitam menggantung di langit, menutupi cahaya bulan yang seharusnya bersinar terang. Suasana mencekam menyelimuti rumah Darman. Ia telah mengikuti semua petunjuk Mbah Wiryo. Keris kecil berwarna hitam ia selipkan di bawah bantal. Bunga kantil kering telah ia taburkan di setiap sudut rumah, dan tali akar beringin melingkari pekarangan sebagai pagar gaib. Namun, Darman tahu ini belum cukup. Ia duduk di ruang utama, memegang erat keris pusaka di tangannya. Sari dan Banu telah ia suruh pergi menginap di rumah saudara jauh, agar mereka tidak terlibat dalam kengerian yang akan terjadi malam ini. Aroma melati mulai tercium, semakin kuat hingga menusuk hidung. Dari kejauhan, suara tawa lirih terdengar. Darman menggertakkan giginya. "Aku tahu kau ada di sini," serunya lantang. Suasana hening sejenak. Lalu, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. "Suamiku, kenapa kau mencoba melawanku?" Darman menoleh ke sudut ruangan. Di sana, sosok putih itu berdiri. Ratu Kuntilanak. Gaunnya berkibar meski tak ada angin di dalam rumah. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya, tetapi mata hitam pekatnya bersinar menembus kegelapan. Senyumnya mengerikan, seolah ia menikmati penderitaan Darman. "Aku tidak akan menyerahkan nyawa siapapun padamu," kata Darman tegas. "Aku mau bebas dari perjanjian ini." Ratu Kuntilanak mendekat perlahan. "Kau telah menerima kekayaanku, suamiku. Kau telah menikmati hasilnya. Tidak ada jalan keluar." Darman mencabut keris dari sarungnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. "Aku tidak takut padamu." Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari segala arah. Lampu-lampu minyak padam seketika, menyisakan kegelapan pekat. Rumah mulai bergetar, seperti ada kekuatan besar yang mengguncangnya. "Kau akan menyesal," bisik Ratu Kuntilanak, sebelum tubuhnya melesat cepat ke arah Darman. Darman mengayunkan kerisnya, tetapi angin yang kuat menghantamnya, membuatnya terpelanting ke belakang. Ia terbatuk, mencoba bangkit, tetapi tiba-tiba tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menindihnya. Sosok Ratu Kuntilanak kini melayang di atasnya. Rambut panjangnya menjuntai, hampir menyentuh wajah Darman. "Suamiku, kau milikku selamanya." Darman meronta, tetapi tubuhnya seperti terikat. Lalu ia teringat pesan Mbah Wiryo. Keris itu harus menusuk bayangan Ratu Kuntilanak. Dengan sisa tenaga, ia menggenggam kerisnya erat dan menancapkannya ke lantai, tepat di bayangan Ratu Kuntilanak. Jeritan memilukan menggema di seluruh rumah. Ratu Kuntilanak terhempas ke belakang. Tubuhnya bergetar hebat. Dari dalam tubuhnya, muncul cahaya merah menyala, seperti ada api yang membakar dari dalam. Darman tidak membuang waktu. Ia meraih bunga kantil yang tersisa dan melemparkannya ke arah Ratu Kuntilanak. "Sekarang pergilah. Aku tidak takut padamu lagi." Ratu Kuntilanak menjerit lebih keras. Tubuhnya mulai menghilang, berubah menjadi kabut hitam yang berputar-putar di dalam rumah, sebelum akhirnya tersedot keluar lewat jendela dan lenyap di kegelapan malam. Angin berhenti. Suasana menjadi sunyi. Darman terengah-engah, tubuhnya lemas. Ia tidak percaya ia masih hidup. Namun, saat ia melihat sekeliling, ada sesuatu yang aneh. Rumahnya mulai runtuh, lantai kayu retak, dinding-dindingnya berderak, dan semua barang berharga yang ia miliki mulai lenyap, menghilang menjadi debu. Kekayaannya telah pergi bersama Ratu Kuntilanak. Darman terjatuh ke tanah, menatap langit yang mulai terang. Ia mungkin telah menang, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Darman duduk di tanah, menatap rumahnya yang kini hanya tersisa puing-puing. Harta yang pernah ia banggakan telah lenyap dalam sekejap, seolah tak pernah ada.
Yang tersisa hanyalah tubuhnya yang lemah dan jiwanya yang hancur. Dengan langkah gontai, Darman berjalan menjauh dari reruntuhan. Ia ingin pulang ke rumah saudaranya, ingin melihat Sari dan Banu, memastikan mereka selamat. Namun, baru beberapa langkah, ia merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya mendadak terasa berat. Pandangannya mulai kabur. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tiba-tiba, rasa sakit luar biasa menjalar di dadanya. Ia terhuyung, mencoba tetap berdiri, tetapi kakinya tak lagi mampu menopang tubuhnya. Darman terjatuh di tanah berlumpur. Napasnya tersengal-sengal. Ia merasakan sesuatu yang mengerikan, seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang mencengkeram jantungnya, meremasnya perlahan. Suara bisikan halus terdengar di telinganya. "Kau pikir kau bisa bebas dariku, suamiku?" Mata Darman membelalak. Dari bayangan pepohonan, muncul sosok itu, Ratu Kuntilanak. Tapi kali ini, wujudnya lebih mengerikan. Tubuhnya penuh luka, wajahnya setengah terbakar, tetapi senyumnya tetap ada, senyum yang penuh kemenangan. "Aku sudah mengambil segalanya darimu, tapi aku belum puas." Darman berusaha bergerak, tetapi tubuhnya tak lagi merespons. Ia hanya bisa menatap dengan ketakutan saat Ratu Kuntilanak melayang mendekat. "Kini, saatnya kau menjadi milikku." Seketika, rasa dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Darman merasakan tubuhnya membeku, kehilangan nyawanya sedikit demi sedikit. Mulutnya terbuka, mencoba berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar. Dalam kesunyian malam, tubuh Darman perlahan menghitam, menyusut, lalu menghilang dalam kabut tipis. Tak ada yang tersisa. Keesokan paginya, warga desa menemukan rumah Darman telah hancur, seolah ditelan bumi. Mereka mencari Darman, tetapi tak seorang pun menemukannya. Sari dan Banu hanya bisa menangis. Mereka tidak tahu kemana Darman pergi. Beberapa orang berspekulasi bahwa ia melarikan diri setelah kehilangan hartanya. Tetapi beberapa yang lebih tua, yang memahami dunia gaib, hanya menggeleng pelan dan berkata dengan suara lirih, "Ia telah diambil." Sejak hari itu, setiap bulan purnama, beberapa warga mengaku mendengar suara aneh dari reruntuhan rumah Darman, bisikan lirih seorang pria yang menangis, memohon untuk dibebaskan. Tetapi tak ada yang berani mendekat, karena mereka tahu, malam bukanlah milik manusia. Demikianlah kisah kali ini, tentang Darman, seorang petani miskin yang tergoda oleh janji kekayaan, tetapi akhirnya harus membayar harga yang sangat mahal. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ini. Semoga kisah ini bisa menghibur sekaligus memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Dari cerita ini, kita belajar bahwa tidak ada kekayaan yang datang tanpa konsekuensi. Keserakahan dan jalan pintas seringkali membawa kita pada kehancuran. Ketika menghadapi kesulitan, jangan sampai keputusasaan membuat kita memilih jalan yang salah. Lebih baik berjuang dengan usaha yang jujur daripada mendapatkan sesuatu dengan cara yang berbahaya. Semoga kita semua selalu diberi kebijaksanaan dalam menjalani hidup. Sampai jumpa di kisah berikutnya.